Shalom. Mungkin terlalu banyak bicara yang Desember itu sehingga suara saya jadi serak. Tapi tak apa-apa ya Ibu. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi horas madhita saluna. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu keluarga. Keluarga ini memiliki 7 anak, 4 laki-laki, 3 perempuan. Dan bisa dikatakan mereka ini semua sukses, anak-anaknya dan borunya. Sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan. Ketujuh anak orang ini tidak ada yang menganggur. Mereka memiliki status pekerjaan yang sangat, kita katakanlah, mantap pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara, biasalah kita orang Batak ketika seperti bulan-bulan Desember, Januari, mereka pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing. Yang kebetulan ketujuh anak si orang tua ini berbeda-beda tempatnya, tetapi mereka telah merencanakan tahun ini mereka akan pulang sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dan mereka telah sepakat untuk memberikan makanan kepada orang tuanya. Atas kita biasa mete akan mengenang malu si panganon ni naturasna. Nah, ketika mereka semua pulang, mereka berpikir bicara sehat dope bapak omong, selagi masih bisa menikmati makanan.
Lalu mereka menghidangkan makanan khas kita sebagai orang Batak. Di Juma aka todong ngarupaning. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika sampai pada memberi kata-kata pesan, nasihat dari orang tuanya ini, lalu si orang tua memberi pertanyaan dua sama anak-anaknya ini. Sebelum saya memberikan bimbingan nasihat kepada anak-anakku, helaku, parmain, boruku, ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada kalian. Robana sida, ahai bapak, Allah nida boleh, siap dohami, mendukung. Siap dohami mulai hidup bapak naik ke Australia, ke Amerika, ke Jerusalem, kami siap semampu kami. Saya bukan masalah materi yang mau saya berikan katanya. Atau baik bapak maha masuk-suku ni horoan nina anak ngerimah. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang lebih kuat dari gajah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang lebih manis dari madu? Dua pertanyaan saya sama kalian. Tuhamu helaku boruku anak-anakku. Dia mah nagumugos yang gajah. Dia mah natumonggi sesitua niloba. Apakah yang lebih kuat dari gajah? Apakah yang lebih manis dari madu? Semua anak-anaknya ini saling berbisik-bisik. Bang, apa ya? Itu apa ya? Layak apa ya? Karena mereka ini sudah hidup di kota. Mereka berbisik-bisik dan orang tua memberi waktu. Saya beri waktu 5 menit katanya. Coba kalian pikirkan yang dua pertanyaan itu. Lalu mereka berbisik-bisik, bisik ke sana. Layak, itu apa? Memang ada laki sedikit kan? Tadi tahu. Lalu orang tuanya bilang, oh, oke, udahlah. Kalau kalian tidak tahu, biar saya beritahukan. Apakah yang lebih kuat dari gajah? Yang lebih kuat dari gajah adalah persatuan. Bersatu kalian teguh, bercerai kalian runtuh. Kalau kalian anak-anakku, helaku, boruku, parmain, bersatu, kalian lebih hebat, lebih kuat dari gajah. Kalau gajah, boy diangkat memang blok hauda besar. Tapi ingat, kesatuan itu jauh lebih hebat, jauh lebih kekuatannya ketimbang dari gajah tersebut. Maksudku anak-anakku, pada kesempatan yang berharga ini, sebelum saya mengembuskan napas terakhir, tetaplah bersatu. Hamu namar hamarangi, namar lae, namar iboto. Ketika kesatuan itu kalian terus pupuk, seberat apapun yang kalian pikirkan, saling tolong, saling membantu. Ekonomi siapa yang lemah dibantu, ekonomi siapa yang lebih besar dibantu yang lemah, sehingga pasti kalian lebih kuat dari gajah. Yang kedua, apa yang lebih manis dari madu? Yang lebih manis dari madu adalah kasih, holong niroha. Ketika kalian saling mengasihi, saling merangkul, saling mengingatkan, saling menerima, namar lain, namar hula-hula, namar iboto, pasti kalian lebih manis dari madu. Kalau madu hanya tinggal 10 menit kita minum, 10 menit kemudian sudah hilang kemanisannya. Alemolomian holong niroha di hamu. Satu peparamu saya barita na burjudo tulakku na di Perawangi. Na burjudo bapak udaku na di Jakarta ini. Sehingga kerukunan itu selalu tercipta dalam hubungan kalian namar hamarangi, namar hula-hula, namar boru, mariboto. Demikian nasihat
orang tua ini sama anak-anaknya. Dan kalau boleh, nasihat ini juga kita sampaikan sama peparan kita, ate Amanginangda. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih manis dari persatuan dan dari kasih. Nah sekarang apa hubungannya dalam nas kita ini? Kita lihat tadi ketika Paulus mengatakan dalam ayat yang pertama, aku menasihatkan kepada kamu saudara-saudara, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Kita lihat, kalau ada perpecahan, pasti tidak ada kekuatan. Kalau tidak ada persatuan, tidak ada kekuatan dalam membangun sesuatu apapun. Atau ya Kamanginang, kita juga orang Batak sangat rentan pada perpecahan. Ada banyak saya lihat orang Batak sekalipun satu marga, karena beda opungnya bisa menjadi pecah. Daksa opung biau doti. Sada mahita maralon opungnya. Sama-sama marga Simanukali dunia. Tapi bisa rentan kali sama perpecahan. Sehingga dibentuk kumpulan tabama punguat tak peparan nyopon, tabama punguat tak peparan nyopon. Itu sudah terjadi. Sekalipun mereka sama-sama Kristen, sekalipun mereka sering mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu tidak mereka bawa dalam kehidupannya. Dan itulah yang terjadi dalam jemaat Korintus. Mereka ini dulunya waktu masuk Kristen berbeda-beda suku. Ada Yunani, ada orang Yahudi, ada orang Korintus, ada orang lain dan lain sebagainya. Mereka bersatu awalnya, tapi seiring perkembangan waktu, mereka sudah mulai pro-pro. Ada pro Kepas, pro Apollos, pro Kristus, pro Paulus. Bayangkan jemaat yang masih kecil sudah terjadi perpecahan, yang diributkan tidak ada, hanya soal mengkultuskan orangnya. Karena Apollos itu dulunya Amanginang seorang orator seperti Bung Karno yang pandai berpidato, pandai berkhotbah. Lalu mereka mengatakan, inilah kami, odok kelompok kami, ubaikan kelompok gereja Apollos. Lalu ada yang sebagian, kami kelompok Kepas, Kristus, Petrus. Karena si Petrus ini adalah seorang murid Yesus yang sering tampil ke depan, kami lebih hebat. Kami adalah kelompok Kepas. Ada lagi mengatakan, bukan, kalau kami kelompok Paulus lah. Karena Paulus inilah yang merintis kekristenan di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir. Jadi kami lebih pro ke sini. Lalu ada lagi, tidak pro manusia, tapi kami bentuklah gereja kami, gereja Kristus. Bayangkan Amanginang, kalau terjadi perpecahan yang demikian, bagaimana mungkin lagi kita bisa berkhotbah melayani kepada orang lain? Maka akan terjadi perpecahan. Mana mungkin lagi kita lebih kuat, lebih hebat dari madu dan dari gajah itu. Bapak Ibu, melihat kondisi itu lalu Paulus mengatakan, dia tidak mengambil alih kekuasaan itu dan dibuat di mana hasanapun itu dirinya, sekalipun ada kesempatan. Tapi dia bilang, hai saudara-saudara, ayadok kamu tahe nahubatis di bagasan buatku. Apakah Kristus itu bisa dibagi-bagi? Tidak ada. Lalu dia menjelaskan ayat 18 itu. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Maknanya Amanginang, ketika Paulus memberitakan Kristus, ketika Paulus memberitakan Kristus yang menderita, ada banyak orang-orang intelektual pada waktu itu menganggap, bodoh ini. Masa seorang raja, masa seorang Tuhan mati konyol di kayu salib? Bodoh. Sesuatu yang tidak masuk akal itu. Karena bagi mereka kalau seorang raja ketika dia meninggal pasti diarak-arak, pasti banyak yang menghantar jenazahnya ke kuburan, pasti banyak bunga-bunga turut berduka cita menghantarnya. Ini masih mati di kayu salib, kalian bilang itu raja, kalian bilang itu Tuhan. Tidak masuk akal itu, bodoh itu. Tahu banyak Amanginang seperti kita. Saya sudah sering katakan itu. Ketika anak kita berumur 12 tahun pulang, dia cerita, "Mak, Pak, apa? Tadi waktu saya pulang dari sekolah, saya dapat uang 100.000. Wah, ya, jadi mana uang yang 100.000? Itulah, tadi jumpa sama kawanku, ku kasih 10.000. Jumpa lagi sama kawanku yang lain, ku kasih 20.000. Jumpa yang sama lain lagi, ku kasih 20.000. Jumpa yang satu lagi, ku kasih 10.000. Jadi sama kamu berapa? 5.000. Kau yang dapat cuma 5.000 sama kamu. Bodoh kau. Nau atau mau? Kan gitu. Artinya kita selalu memandang kebaikan itu sangat identik dengan kebodohan. Akan itu Amanginang. Hapor siau ipe sangat identik doi setiap dot hari tikon. Boleh pahami Amanginang. Iman itu juga sangat agak dekat sama kegilaan. Contoh, boleh banyak orang munala yang Amanginang ketika Abraham itu, ketika Tuhan berkata, Abraham, apa Tuhan? Itu anakmu itu Ishak itu korbankan itu sama aku. Oke. Lalu Abraham mengambil pisaunya, dia asap itu. Lalu misalnya Sarah bertanya, Pak, mau kemana kamu? Mau kemana itu pisaunya diasap? Semalam Tuhan berfirman sama aku, akan saya potong ini anak ini. Karena Tuhan yang bilang, aduh udah gila kau. Udah 100 tahun, 75 tahun itu kutunggu, mau kau potong, udah. Makanya Amanginang, tidak di Alkitab kita itu tidak diikutkan Sarah dalam peristiwa itu. Seandainya diikutkan, pasti Sarah mengatakan, kau sudah gila, sudah 75 tahun saya tunggu itu, masa mau kau potong? Tuhanmu itu. Da identik do Amanginang hapor siauni dot hari tiko, tapi bukan ritik. Alani sutung ritik kamu, itu dah. Nak por siau nang gabi ritik. Mulai di batas sonari siap anak nunang beto, dambe ngaji Yesus be. Yesus sudah dikorbankan, Yesus sudah mati di salib. Sekalipun pada waktu itu orang mengatakan itu tindakan konyol, itu tindakan kebodohan, tetapi melalui pengorbanan Yesus itu kalian sudah dipersatukan menjadi satu, bersaudara di dalam Yesus. Jangan lagi ada yang pro sana pro sini. Kematian Kristus adalah kekuatan Allah. Yesus adalah kekuatan Allah melepaskan kita dari kuasa dosa dan kematian, sehingga dia harus mati dan di kayu salib. Oleh karena itu Amanginang, ketika Kristus telah mempersatukan kita melalui pengorbanannya itu, kita diajak mardame mah, masih jalan mah. Sekalipun kita berbeda, lihat Amanginang tua ini itu pada mata kita berbeda-beda. Juga dalam marga simanu kayak dicuri buhama, tu buru Jawa nama sudah nak protek kawin nate. Nah tua ini orang buru pak pahada baba di toko mereka, mereka hidup kan? Adong buruan. Artinya perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau anugerah Tuhan itu adalah anugerah, artinya sekalipun kita berbeda, mari kita saling mengisi, saling melengkapi.
Bayangkan amangina, juga olah padita sudah isi besi camita, juga di padita mamunin dulon, pasti dorong au mau tebe camita di padita sebelum keliti. Ala, saguru kan? Emang naruas tuh hau mana taritanya kamu camita kor, ala ipe mukidah tuh ya asmat. Sudah di part 33 sudah isi memanguhor. Jadi makanya Tuhan ciptakan kita berbeda, status sosial kita berbeda, ada petani, ada pegawai, ada ini dan lain sebagainya. Tapi itu untuk kita saling melengkapi, saling membutuhkan. Terima kasih kepada Tuhan kita diciptakan berbeda-beda. Tapi jangan perbedaan itu membuat kita jurang ke pemisah. Tapi mari kita ciptakan perbedaan itu untuk saling mengisi, saling melengkapi. Kata Presiden Jokowi, saya tidak bisa presiden kalau bukan karena bapak-bapak, katanya kan. Dan bu si Jokowi presiden anggota alani rakyat memilih ibadah. Atau sama dengan amang pakpahan ini kan. Nanonggo rakyat, nanonggo akali-alik dia, bui makan. Jadi saling mendukung, saling membutuhkan. Dan mungkin au jong-jong bisa merjameta modang adong ruas. Oh tupid dan nama itu nasik kan, seorang bedi perawan ruas. Tapi karena ada, sehingga saling membutuhkan, saling mengisi. Oleh karena itu untuk mencapai persatuan itu amang, lihatlah salib Kristus. Di salib Kristus itu kita sudah dipersatukan. Sekalipun ada dalam internet atau berita-berita mana Yesus yang disalibkan, si Judasnya itu. Masa Yesus disalibkan, si Barabasnya itu. Makanya sering dikatakan konyol itu orang Kristen. Memang konyol, memang kebodohan, memang hari tihon. Tapi disitulah kekuatan Allah menyelamatkan kita. Untuk itu amanginan, kita yang sudah diselamatkan Kristus, mari kita hidup dalam persatuan, saling merangkul, saling mengisi. Bagaimanapun status sosial ekonomimu, di mata Tuhan kau sangat berharga. Mau lihat memerhati Kristen tahun. Lihat itu sekarang berita menginang di Afghanistan yang dikuasai Taliban. Di sana tidak diperbolehkan perempuan sekolah. Mereka merampas hak perempuan. Mereka merampas hak sebagai manusia. Tidak diperbolehkan sekolah, tidak diperbolehkan kerja. Ngeri kali kan? Tapi kita yang dalam Kristus, kita sudah dimerdekakan. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi bolo pistar do borumi amanginang bae sekolah sarjana. Unang ala buru-buru to emak tama SMA mah jangan. Ape bawe badel lo kan. Saya mau suka-suka surat tamat. Sampai 20 tahun kuliah lihat rada po ijazana. Ape boru pistar lo ala buru-buru. Unang mak togo gawe kono tu baru nihala jangan. Karena kita sudah satu dalam Kristus, sarupa do kita di hadapan Tuhan di Holland, secara fisik kita berbeda. Untuk itu amanginang, Kristus yang telah mati bagimu, yang telah menyelamatkan kamu, mari kita saling merangkul, mari kita saling mengingatkan, mari kita hidup dalam persatuan. Ketika hidup dalam persatuan, kita lebih hebat dari gajah. Ketika kita hidup dalam kasih, kita lebih manis dari madu. Kiranya firman Tuhan ini mengajak kita berdamailah. Mari kita saling merangkul. Karena itulah makna salib Kristus. Mempersatukan kita yang berbeda-beda agar perbedaan itu untuk saling melengkapi. Amin.